bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Selamat pagi kekasih Yesus Kristus, dimanapun Anda berada pagi ini, dan apapun yang sedang Anda rencanakan, Anda pikirkan hari ini, biarlah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan, melatih telinga kita, mempertajam telinga kita untuk mendengar suara Tuhan seperti seorang murid yang senantiasa dengar-dengaran kepada gurunya. Demikian kita kepada Tuhan agar terlatih membedakan mana suara Tuhan di dalam diri kita, mana suara kedagingan yang senantiasa memonopoli kehidupan kita, mana suara dari masyarakat, dan mana suara dari iblis. Anak-anak Tuhan yang terlatih mendengar suara Tuhan akan tahu membedakan itu dan memprioritaskan yang seharusnya diprioritaskan, yakni suara Tuhan. Itu yang kita baca dari Yesaya 50 ayat yang keempat. Saudara-saudara, minggu-minggu ini semakin terasa kalau kita sebentar lagi akan meninggalkan PSBB dan kerumunan di jalanan yang semakin ramai dan di kegiatan-kegiatan lain menunjukkan kalau kita sudah meninggalkan PSBB dan sudah meninggalkan rumah. Harapan kami, harapan kita, harapan negara kita juga dari kita adalah mari kita sekalipun sudah meninggalkan rumah tetap mempertahankan kebiasaan yang telah kita berlakukan selama 3 bulan ini, yakni menggunakan masker, apalagi kalau keluar rumah, membiasakan mencuci tangan, dan kalau boleh muka, dan juga maaf dengan mulut kita, dan juga menjaga jarak dimanapun kita berada, supaya tetap merasa nyaman, orang lain merasa nyaman, dan kita juga merasa nyaman. Karena etika seperti itu, atau norma seperti itu, sangat baik bagi kita dan bagi masyarakat. Biarlah apa yang telah kita alami selama 3 bulan terakhir ini, khususnya juga dalam perkembangan kita di rumah tangga. Kalau rumah tangga kita selama ini tidak pernah kita pikirkan, ternyata sudah menjadi altar. Bagaimana anak-anak dan semua anggota keluarga boleh mengambil bagian dalam ibadah bersama, boleh mendengarkan firman Tuhan, boleh semakin sering bersama di dalam rumah, boleh mempercakapkan firman Tuhan dan mengambil bagian dalam ibadah. Biarlah juga norma ini, biarlah juga kebiasaan yang baru ini boleh kita planti, kita tanam dalam diri kita, supaya rumah tangga kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, kalau 1 minggu ini sapaan rohani kita berintikan dan berisikan tentang Roh Kudus adalah Allah yang sejati dan Allah itu sendiri, maka pada hari ini juga untuk kelima kalinya kami memperkenalkan, meneguhkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Kami kutip dari Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 sampai 17. Yesus mengatakan begini, "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Saudara-saudara, sebelum naik ke surga dan sebelum Yesus menderita di kayu salib, telah diingatkan kian para murid-muridnya bahwa rencana setelah kematian
rencana setelah kebangkitan, maka dia pun akan naik ke surga. Dan kemudian rencana berikutnya adalah akan diutusnya Roh Kudus. Melalui teks ini kita melihat bahwa Yesus berjanji akan meminta kepada Bapa, yakni roh kebenaran yang dari Bapa, untuk menyertai. Dan roh ini akan menyertai para murid sampai selama-lamanya. Selalu dia pakai kata selama-lamanya berbicara dengan Roh Kudus. Kenapa? Karena roh ini memang adalah bagian dari keilahian yang sudah ada sejak kekal, yang sudah ada sejak semula. Sama seperti Yesus Kristus sudah ada dalam praeksistensinya. Dia sudah dikasihi Bapa, dia sudah dimuliakan Bapa, dia ada di dalam pangkuan Bapa, sebagaimana kita baca di Yohanes 17 ayat yang kelima, Yohanes 17 ayat yang ke-24, dan Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-17, bahwa dia sudah ada di hadapan Bapa. Sama juga dengan Roh Kudus, bahwa Roh Kudus ini bagian dari keilahian. Jadi di dalam diri Allah yang Esa itu ada firman yang hidup, ada juga roh yang hidup di dalamnya, yang Tuhan gunakan untuk memberikan kehidupan. Misalnya kemarin kita ingatkan bahwa ketika Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah, lalu Allah meniupkan rohnya, ruah, nefesnya, maka nafas itu memberikan kehidupan sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Bukan hanya hidup seperti binatang yang lain, tetapi hidup karena dia memiliki roh, dan roh Allah ada di dalam dia. Roh itu sekarang akan dipertegas lagi setelah kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Maka roh yang dari Bapa itu akan menyertai, yang disebut sebagai roh kebenaran, karena dia akan menuntun kita ke dalam semua kebenaran yang dari Allah Bapa. Kebenaran bagaimana Yesus menegakkan jalan ke surga, maka kebenaran itu juga akan dibicarakan, akan diberitakan, akan dijelaskan oleh Roh Kudus. Ketika kita mulai mengakui siapa Yesus sebenarnya, ketika kita mulai menerima bahwa penderitaannya adalah untuk menebus dosa kita, bahwa kebangkitannya adalah untuk membangun satu jalan jembatan yang baru, dan kalau kita akan hidup kembali, maka Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita, membawa kita ke dalam kebenaran-kebenaran itu. Jadi setiap kebenaran itu akan kita lalui, dan kebenaran itu akan memerdekakan kita karena Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Saudara-saudara, Yesus mengatakan, aku akan meminta roh penolong yang dari Bapa. Karena memang tidak ada manusia yang bisa menggantikan kedudukan Yesus, yang menyamai dia. Tidak ada. Karena dia adalah dari Allah, dari firman Allah, maka yang harus menggantikan dia atau yang melanjutkan pengajarannya adalah satu-satunya yang harus datang dari Allah. Maka kehadiran Roh Kudus membuktikan kepada kita bahwa dia adalah Allah yang sesungguhnya, yang menjelaskan siapa Yesus sebenarnya, jalan yang ditempuh Yesus sebagai jalan keselamatan. Roh Kudus ini minggu depan akan kita bahas lebih dalam lagi, lebih nyata lagi, kalau ternyata Roh Kudus ini adalah pribadi Allah Bapa yang bekerja di dalam kita, yang mengarahkan kita, yang menuntun kita, yang memberi kekuatan bagi kita. Selama 1 minggu depan kita akan melihat Roh Kudus yang berpribadi ternyata menyatakan banyak hal dalam hidup kita. Maka kalau kita mulai dengar-dengaran dengan hati kita, di mana Roh Kudus berbicara di dalam hati kita, maka kita akan mendengarnya seperti seorang murid yang mendengarkan suara dari gurunya, maka kita akan dituntun dalam kebenaran itu. Karena Roh Kudus yang akan menempati hati kita adalah Allah itu sendiri. Shalom. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah
sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara